Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih apabila mentor dan coach dan para penguji itu berkenan untuk melihat dari paparan kami. Izinkan kami dalam beberapa waktu kemudian ini akan memaparkan hasil laporan proyek perubahan, yaitu atas nama saya Sanjoyo, instansi dari BKKBN. Sebagaimana paparan sebelumnya, yaitu terkait dengan proposal, judul yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan kualitas SDM, tenaga program dan tenaga teknis, dan penelitian untuk keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Sudah barang tentu tidak lepas dari bagaimana visi dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Visi dari BKKBN adalah menjadi lembaga yang handal dan terpercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Sebagaimana ada di banner sebelah sini adalah perlu mewujudkan lembaga yang handal dan terpercaya. Bagaimana penduduk tumbuh seimbang, yaitu pada tahun 2025 itu ditandai dengan angka kerahilan total atau total fertility rate itu adalah 2,1 anak per wanita. Artinya bahwa seorang wanita yang selama usia suburnya itu akan memperoleh sebesar 2. Nah, salah satu agar supaya penduduk tumbuh seimbang yaitu diwujudkan dengan pengendalian kuantitas penduduk dengan peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Salah satu upaya pengendalian kuantitas penduduk yaitu melalui keluarga berencana yang secara langsung intervensi, yaitu bahwa setiap keluarga itu dapat merencanakan kehidupannya, yaitu dengan membentuk keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang memiliki ketahanan keluarga yang mencerminkan keluarga yang berkualitas. Jadi itulah kira-kira bagaimana visi misi dari BKKBN itu menjadi handal terpercaya dalam rangka menuju penduduk tumbuh seimbang dan juga keluarga yang berkualitas. Untuk melaksanakan visi sudah barang tentu ada misi-misi yang harus dijalankan, yaitu bagaimana ada 3 pilar yang intinya adalah pembangunan kawasan kependudukan, kemudian keluarga berencana dan pembangunan keluarga, termasuk juga dalam mewujudkan itu membangun budaya kerja organisasi yang secara konstan. Yang penting lagi, kita tidak bisa bekerja secara sendiri, yaitu harus membangun jejaring kemitraan dan pengelolaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Untuk mencapai visi dan misi, ada beberapa program yang harus dilaksanakan, yaitu terutama adalah program yang paling utama adalah program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ada beberapa sasaran-sasaran yang akan dicapai, yaitu outcome, bahwa harus tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2025. Kemudian secara setahun demi tahun atau 5 tahun sekali akan dilihat bagaimana progres unmet need, jadi kemudian CPR, beberapa indikator, kemudian peserta KB, kemudian bagaimana perkembangan dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, juga bagaimana grand design pendudukan. Itulah program utama. Nah, program utama ini adalah didukung oleh 3 program, yaitu sudah barang tentu pengawasan dan juga dukungan manajemen. Nah, salah satu adalah peran mengenai program pelatihan, penelitian, dan pengembangan, yang mana adalah merupakan tupoksi dari kedeputian pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, yaitu outcome-nya adalah peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan, kemudian SDM aparatur meningkat kualitasnya, kemudian tenaga program, serta penelitian tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Itulah akan dicapai sehingga bisa mendorong kinerja dari program kependudukan secara keseluruhan. Indikator-indikator banyak yang harus dicapai dalam program pelatihan, penelitian dan pengembangan, yaitu bagaimana kepuasan stakeholder, kemudian balit diklat yang terakreditasi, kemudian bagaimana persentase kapasitas SDM dan tenaga program yang profesional dan responsif gender berwawasan internasional, dan kemudian juga presentasi hasil penelitian yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan program. Nah, itulah kira-kira kira-kira apa yang menjadi peran dari pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Nah, bagaimana kondisi saat ini terkait dengan pelatihan, penelitian, dan pengembangan? Kondisi saat ini bahwa pendidikan pelatihan itu belum berkompetisi secara maksimal pada kinerja program. Jadi ada beberapa hasil evaluasi bahwa pasca evaluasi itu menunjukkan bahwa setelah mereka dilatih, bahwa dia belum bisa mengakselerasi, mendorong kinerja dari program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Kemudian bisa juga dilihat bahwa capaian akseptor yang terutama bagi bidan atau dokter yang dilatih ternyata tidak memenuhi harapan. Kemudian juga Widya Iswara, baik secara kapasitas maupun kuantitas juga belum optimal. Termasuk juga lembaga diklat yang belum terakreditasi. Demikian pula juga penelitian itu belum termanfaatkan secara optimal, kemudian juga dalam mendukung suatu program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, dan juga belum terakreditasi pranata penelitian termasuk jurnal Puslitbang. Nah, itulah kira-kira kondisi saat ini, kondisi yang akan kita harapkan, yang ideal adalah bahwa SDM aparatur, tenaga program, tenaga teknis itu kompeten. Kemudian Pusdiklat maupun Pusat Pendidikan Pelatihan maupun Pusat Penelitian dan Pengembangan itu terakreditasi. Kemudian Widya Iswara, baik Widya Iswara maupun peneliti juga berkualitas dan kompeten. Hasil-hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan KKBPK. Kemudian jurnal penelitian yang terakreditasi. Nah, itulah kira-kira harapan yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu tahapan-tahapan, perlu step by step untuk menuju capaian-capaian kondisi yang diharapkan. Yaitu kita bagi dalam 3 tahap, yaitu adalah tahap pertama itu adalah jangka pendek, bisa dikatakan dilaksanakan secara pendek 3 bulan atau sampai 6 bulan. Kemudian jangka menengah bisa sampai setahun sampai 3 tahun, ataupun jangka panjang 4 tahun kemudian. Nah, ini adalah bahwa pada jangka pendek, itu artinya adalah bahwa dalam proyek perubahan itu akan memfokuskan beberapa kegiatan akan dicapai, akan diprioritaskan kepada pelaksanaan jangka pendek. Yaitu adalah, pertama adalah penyediaan sarana dan perangkat kediklatan dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kemudian penyediaan panduan mutu litbang. Kemudian adalah capacity building dalam rangka penelitian SDM Latbang.
itu adalah jangka pendek, bisa dicapai dalam 3 bulan sampai dengan 5 bulan. Nah, kemudian jangka menengah itu adalah terutama ada beberapa milestone, yaitu adalah pemenuhan pendidikan dan pelatihan atau international training program dan penelitian dan pengembangan yang terakreditasi, lembaga yang terakreditasi. Kemudian jurnal penelitian dan pengembangan juga perlu terakreditasi. Kemudian penyediaan SDM, aparatur, dan tenaga program yang profesional dan responsif gender dan berwawasan internasional. Kemudian juga hal-hal apa yang telah dikerjakan itu perlu diukur. Kepuasan stakeholder pelatihan dan penelitian dan pengembangan, dan juga hasil penelitian perlu dipasarkan, yaitu melalui pengembangan kependudukan dan KBKS sebagai indikator pengukuran kinerja program dan input untuk merumuskan kebijakan. Langkah ke depan yang jangka panjang itu adalah kita dalam rangka akreditasi itu perlu pembangunan gedung balai diklat baik di tingkat provinsi maupun renovasi diklat yang ada di pusat. Kemudian terpenuhinya jumlah SDM tenaga program lulusan S2, S3 dan juga luar negeri. Kemudian terpenuhinya jumlah wideiswara dan peneliti yang berkualitas. Nah, setelah kita mencapai jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sudah end goal-nya adalah bahwa terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan SDM, aparatur, serta penelitian dan program KPK. Kemudian pada akhirnya akan berdampak menjadi suatu lembaga yang handal, terpercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas. Nah, kemudian beberapa untuk melaksanakan itu kita melihat analisis stakeholder. Mana perlu membangun suatu koalisi agar pelaksanaan itu tercapai dengan sebaik-baiknya. Yaitu analisis stakeholder sudah barang tentu, terutama secara internal, yaitu adalah Bapak Kepala BKKBN, kemudian adalah kedeputian, di sini ada kedeputian kependudukan KB dan kesehatan reproduksi, Sestama, kemudian Deputi Adpin, kemudian Deputi Pengendalian Penduduk, kemudian juga Deputi Kesejahteraan Keluarga. Nah, ini adalah ruang lingkup secara eksternal yang perlu dibangun secara bersama-sama sehingga bisa menuju suatu kebersamaan, menuju capaian-capaian yang akan kita hadapi dalam penyelesaian proyek perubahan. Di samping juga secara eksternal itu adalah dengan kementerian dan lembaga lainnya seperti Lembaga Administrasi Negara, kemudian Biro Statistik BPS, itu LAN itu terkait dengan bagaimana kerjasama dengan LAN itu adalah untuk agar supaya kualitas kediklatan yang lebih baik ada terakreditasi. Kemudian dengan BPS bagaimana data mikro supaya kita bisa menjadi suatu data yang lebih solid, terpadu. Termasuk juga misalnya non-government organisasi. Misalnya dengan Ikatan Penyuluh KB, sudah barang tentu itu menjadi salah satu user kita, salah satu penerima manfaat maupun juga yang selalu menjadi sebagai tenaga program untuk kita tingkatkan kualitasnya. Termasuk juga dalam penyusunan modul-modul perlu juga masukan-masukan dari PKB. Termasuk juga JNPK, itu adalah bagaimana untuk pelatihan-pelatihan terkait dengan pelatihan medis teknis, kemudian juga IPADI, itu merupakan mitra untuk terkait dengan bagaimana kontribusi IPADI terhadap program kependudukan KB dan keluarga berencana. Kemudian juga termasuk PKMI, kemudian kita juga
bermitra secara internasional dengan Johns Hopkins University yang telah kita bangun, kemudian juga dengan pemerintah Vietnam yang baru-baru ini untuk melihat bagaimana bagaimana untuk transfer, untuk saling tukar, sharing eksperimen, untuk exchange eksperimen, kemudian juga dengan Fakultas Kedokteran UGM, kemudian juga termasuk dengan perguruan tinggi, pusat penelitian seperti Universitas Adayana, kemudian LDUI, yaitu LDUI seperti itu. Nah, kemudian secara stakeholder internal, yaitu adalah membangun secara bersama-sama, kesepahaman bersama untuk mencapai proyek perubahan, sudah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BKKBN untuk pembentukan tim akreditasi persiapan diklat kependudukan keluarga berencana dan pendudukan. Nah, inilah SK-nya, yaitu adalah sudah di SK mengenai tim persiapan akreditasi. Kemudian yang kedua itu adalah SK Kepala BKKBN tentang pembentukan panitia metodologi bidang kependudukan dan keluarga berencana pembangunan keluarga. Ini adalah SK-nya sudah diterbitkan, yaitu adalah SK terkait dengan metodologi bidang penelitian. Jadi SK ini adalah intinya adalah bahwa ada semacam tim reviewer independen. Jadi kalau seandainya penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh pusat penelitian itu perlu diuji publik, apakah penelitian ini sudah berkualitas atau belum. Jadi ada tim ad hoc yang akan melihat apakah dari segi metodologi sudah betul, dan juga bagi analisisnya itu adalah berkualitas atau tidak. Yang ketiga adalah SK BKKBN tentang panitia etik untuk penelitian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ini adalah SK Kepala BKKBN mengenai panitia etik. Jadi kalau seandainya ada penelitian-penelitian yang terkait dengan alat kontrasepsi sebelum masuk dalam program, itu harus melalui panitia etik. Apakah itu sudah sesuai belum dengan kriteria program yang akan dilakukan. Selanjutnya yang eksternal itu adalah terkait stakeholder yang internasional. Kita kerjasama dengan Johns Hopkins University, itu sudah ini bentuk dari kerjasamanya dengan kerjasama memorandum untuk BKKBN dan Johns Hopkins University terkait dengan 4 aspek, yaitu ini adalah skop daripada kerjasama, yaitu bagaimana tentang kita berpartisipasi dalam konferensi internasional terkait dengan family planning. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan uji coba dengan PMA 2020, yaitu Performance Monitoring dan Accountability. Itu adalah suatu survei dengan menggunakan Android. Jadi model Android yang sangat teknologi baru. Kemudian yang tiga adalah advokasi, terkait dengan advokasi. Jadi advokasi termasuk advance family planning, bagaimana advokasi media-media yang terbaru itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan efektivitas dari kontrasepsi, kontrasepsi yang benar, right choice, right method, dan my choice, pemilihan alat kontrasepsi yang terbaik, dan juga itu adalah untuk dalam rangka hak-hak kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah MOU dengan pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Jadi kerjasama ini terkait dengan kesehatan reproduksi dan family planning. Kemudian yang ketiga adalah
dengan Universitas Gadjah Mada, yaitu khususnya Fakultas Kedokteran, yang menunjukkan bahwa pembentukan Center of Excellence, yaitu pelatihan tentang keluarga berencana yang secara komprehensif. Jadi nanti seandainya ada pelatihan-pelatihan internasional dari beberapa negara, itu akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan yang komprehensif, family planning. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah stakeholder, yaitu dengan kita perlu membangun koalisi dengan perguruan tinggi terkait dengan penelitian dengan perguruan tinggi. Jadi semacam melihat untuk menjamin bahwa metodologi maupun kualitas dari penelitian ini adalah secara akademik itu adalah baik. Oleh karena itu, pertama adalah terkait dengan perguruan tinggi, yaitu ada perjanjian kerjasama dengan lembaga demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian juga kerjasama dengan IPADI, Ikatan Peminat Ahli Demografi, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, dan juga yang ketiga adalah perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana. Itulah analisis stakeholder, jadi kita sudah mempunyai jaringan sehingga dapat bekerja secara sama-sama untuk mendukung suatu program kependudukan dan keluarga berencana. Nah, kemudian pada selanjutnya adalah implementasi proyek perubahan. Sebagaimana tadi digambarkan dalam milestone, yaitu ada 3 tahapan. Jadi tahap pertama adalah dalam jangka pendek sekitar 3 atau 4 bulan atau 5 bulan. Pertama adalah perlu sosialisasi. Jadi proposal yang sudah dibuat, sudah disepakati, baik oleh Kepala BKKBN dan sudah disetujui juga oleh Sestama, itu perlu disosialisasikan, yaitu berbagai pertemuan-pertemuan. Pertama adalah pertemuan pada konsolidasi kedeputian pelatihan penelitian dan pengembangan, itu dengan beberapa peserta termasuk Sestama, Eselon 2, Eselon 3, dan staf Kodir Labang, itu membangun kesepahaman untuk proyek perubahan. Kemudian juga di samping itu ada dialog bagaimana masukan-masukan juga terkait dengan rencana aksi ke depan. Kemudian juga secara detail mendiskusikan rencana proyek perubahan itu dengan kapus, ya, pada kapus penelitian pendudukan, yaitu pada tanggal 28 Mei. Kemudian adalah outputnya adalah rencana aksi proyek perubahan. Kemudian juga dengan kapus terkait dengan Pusdiklat, penelitian dan pendidikan dan pelatihan, yaitu pada 28 Mei, yaitu rencana aksi proyek perubahan terkait khususnya dengan pelatihan. Nah, kemudian juga pertemuan keempat, yaitu adalah pada tanggal 5 Juni, yaitu khusus pertemuan kedeputian pelatihan, penelitian dan pengembangan, baik Eselon 2, Eselon 3 maupun Eselon 4 dan staf, itu memfinalkan, jadi membangun kesepakatan proyek perubahan. Kemudian juga masih masukan-masukan mengenai proyek perubahan, juga milestone, kemudian rencana aksi proyek perubahan. Kemudian pertemuan juga kelima adalah sosialisasi khususnya bagi para CPNS, walaupun masih baru, perlu juga disosialisasikan sehingga mempunyai kesamaan pandang baik antara pimpinan dengan staf, khususnya proyek perubahan. Jadi kemudian intinya adalah pengenalan proyek, sosialisasi proyek di Kedeputian Labang, kemudian juga pengenalan awal bagaimana manajemen perubahan, budaya kerja dan regulasi aparat sipil negara. Kemudian kegiatan yang kedua adalah
menyediakan sarana dan perangkat kediklatan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Jadi dalam rangka untuk standarisasi kediklatan itu adalah pada tanggal 16 Juni itu sudah dilakukan pertemuan eksekutif tentang pengembangan pedoman kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah direview kembali, disesuai dengan situasi kondisi saat ini, perubahan lingkungan strategis, kondisi yang ada di lapangan, sehingga kurikulum sebelumnya sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dilakukan revisi, yaitu ada pada tahap ini adalah melakukan 5 pedoman dan kurikulum. Pertama adalah pedoman dan kurikulum terkait dengan pendidikan pelatihan fungsional dasar. Ini salah satu adalah bagi petugas lapangan PLKB yang baru masuk itu diberikan pelatihan dasar. Itu adalah untuk bagi penyuluh KB. Nah, di sini sudah ada. Ini adalah kurikulum. Ini adalah pedomannya. Pedoman tentang pelatihan dasar. Itu adalah bagi penyuluh tugas KB. Kemudian di sini sudah ada SK-nya. SK dari Bapak Kepala yang terbaru 21 Juli. Dan kemudian juga ada kurikulumnya. Kemudian juga di sini ada modul-modul yang bahan ajar untuk kepada penyuluh KB, yaitu adalah ada sekitar 13 modul. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendidikan pelatihan terkait dengan fungsional dasar. Jadi bagi penyuluh keluarga bencana. Ini adalah untuk refreshing, pencegahan refreshing. Untuk refreshing, kemudian ini adalah sudah ada, di sini adalah kurikulumnya, kemudian ini ada pedomannya, baru saja ditetapkan oleh Bapak Kepala. Kemudian modulnya ada sekitar 17 modul. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pedoman diklat khususnya untuk petugas lapangan non pegawai negeri, non PNS. Jadi non PNS baik pegawai kontrak itu perlu juga dilakukan pelatihan sehingga mereka paham bagaimana keluarga berencana. Kemudian juga kurikulumnya, ini adalah kurikulumnya. Kemudian modul-modul hampir ada sekitar juga 13 modul yang ada untuk terkait dengan PLKB, pelatihan PLKB non PS. Nah, kemudian yang keempat adalah pedoman untuk diklat khususnya bagi pembangun keluarga, bagi pembantu pembina keluarga berencana desa. Jadi PPKBD dan juga termasuk PPKBD. Ini adalah pedomannya yang terbaru, kemudian termasuk kurikulum. Kemudian yang keempat adalah pedoman untuk diklat bagi yang PLKB yang terampil ke ahli. Nah, ini terampil yang ke ahli. Yang sudah senior PLKB akan dilatih juga dengan petunjuk pedoman ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah modul. Modul juga ini melalui revisi, yaitu tentang pelatihan penggunaan APBK dalam konseling bagi provider. Itulah saya kira modul-modul yang terbaru yang sudah direvisi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua itu adalah bagaimana yang internasional. Tadi adalah
internasional kita sudah bertemu dengan konsultan internasional yaitu Ibu Sarama, yaitu memberikan masukan-masukan bahwa pentingnya monitoring dalam penyelenggaraan diklat teknis medis, terutama adalah pemasangan implan dan IUD. Kemudian juga konsultan ini akan menyiapkan kurikulum dan model pelatihan KB yang komprehensif dan berstandar internasional. Nah, kemudian ini dilanjutkan dengan pertemuan penandatangan perjanjian dengan Universitas UGM. Jadi Universitas UGM lah yang menjadi Center of Excellence untuk pelaksanaan pelatihan. Sebagaimana tadi MOU-nya sudah dijelaskan, ini adalah sudah. Jadi inilah merupakan satu acuan. Nanti UGM ditunjuk sebagai Center of Excellence dalam pelatihan-pelatihan KB Family Planning yang komprehensif bagi untuk internasional. Yang ketiga adalah akreditasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana. Nah, di sini pada tanggal 24 bulan Juli itu sudah diberikan pemberian akreditasi kepada Pranata Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan KBKS. Jadi ini sudah diberikan, yaitu adalah ini adalah keputusan komite. Ini keputusan Komite Nasional Akreditasi Penelitian itu memberikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS di BKKBN. Ini adalah kemudian untuk mencapai itu sudah barang tentu ada beberapa mutu, jadi ada beberapa modul panduan mutu dalam rangka pusat Center of Excellence, Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS, termasuk juga prosedur mutu. Prosedur mutu sudah kita siapkan, sehingga kita betul-betul mendapatkan sertifikasi yang seperti kita sebut di sini, adalah sertifikasi akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, khusus untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN. Nah, ini ada sertifikasi berlaku sampai dengan 2017. Nanti akan direview kembali. Nah, kemudian yang keempat adalah panitia etik penelitian KBKR. Tadi yang disebutkan tadi sudah, panitia etik itu adalah intinya adalah sudah ditetapkan oleh Kepala BKKBN agar setiap penelitian-penelitian yang terkait dengan alat dan obat kontrasepsi harus melalui panitia etik terlebih dahulu. Kemudian sudah barang tentu kita melihat capacity building. Kelima adalah capacity building untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya Latbang, pelatihan dan penelitian dan pengembangan. Yaitu ada beberapa pertemuan workshop sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi daripada baik peneliti maupun widaiswara, yaitu pada pertemuan tanggal 17 bulan 6 itu pertemuan konsolidasi dan capacity building bagi widaiswara. Wah, widaiswara seluruh Indonesia kita undang dan juga calon widaiswara, yaitu adalah diberi pengetahuan bagaimana tentang sertifikasi bagi widaiswara, kemudian bagaimana meningkatkan kerjasama untuk pengelolaan diklat dan juga sesama widaiswara itu sendiri, juga meningkatkan kompetensi, kemudian meningkatkan soft kompetensi bagi widaiswara. Kemudian bagi peneliti juga kita sudah melakukan workshop tentang metodologi penelitian pada sekitar awal bulan Juli, 1-2 Juli, yaitu adalah fungsional peneliti kita undang secara bersama-sama di berbagai, saya adalah dari berbagai provinsi. Jadi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang konsep dan metodologi, termasuk juga tentang metodologi GIS, supaya mereka juga mampu menerapkan hasil-hasil dalam hasil sensus maupun Susenas. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Jadi kalau tadi adalah fungsionalnya, sekarang adalah pengelolanya. Itu kompetensi peningkatan manajemen kediklatan. Itu adalah pesertanya seluruh pengelola pelatihan penelitian dan pengembangan di berbagai provinsi,
dan juga kepala UPT Diklat, Pusdiklat, termasuk juga Pusdiklat di pusat. Itu bagaimana agar mereka bisa memahami keterkaitan antara kegiatan di provinsi dan di pusat, kemudian juga mempersiapkan diri tentang untuk persyaratan akreditasi di lembaga Diklat masing-masing, dan juga meningkatkan pengembangan SDM kediklatan, baik penyelenggara, tenaga peneliti maupun widaiswara. Nah, kemudian itu adalah tahap pertama. Jadi jangka pendek. Untuk jangka pendek telah selesai. Kemudian untuk jangka menengah itu adalah yaitu tahap kedua, yaitu kita mengawali juga untuk mempersiapkan outputnya adalah sekitar 1-3 tahun, yaitu adalah bagaimana kita mempersiapkan pusat pendidikan dan pelatihan itu untuk akreditasi, khususnya terkait dengan diklat fungsional dan diklat teknis. Yaitu beberapa pertemuan yang dilakukan, yaitu pada tanggal 2 September, itu lakukan workshop akreditasi lembaga penyelenggara diklat teknis dengan fungsional. Jadi kita undang semua, baik struktural maupun widaiswara, juga bagaimana supaya mereka bisa memahami secara teknis apa sebetulnya prasyarat menjadi indikator akreditasi suatu lembaga diklat teknis dan diklat fungsional. Kemudian juga dilakukan mapping bagaimana potensi dari Pusdiklat saat ini dan bagaimana tindak lanjutnya agar mencapai akreditasi. Kemudian juga tersusun draft surat keputusan Kepala BKKBN tentang tim akreditasi yang tadi sudah disampaikan, yaitu adalah tim akreditasi, lembaga persiapan untuk memperoleh akreditasi. Terus yang kedua adalah mencoba untuk akreditasi jurnal ilmiah kependudukan dan keluarga. Jadi beberapa pertemuan yang sudah kita bahas yaitu terkait dengan akreditasi jurnal kependudukan sudah ada terbit sini. Pada terbit sini adalah mengenai jurnal kependudukan dan keluarga berencana. Namun ini perlu dilakukan secara terus-menerus, kontinu dan juga stabil. Kemudian ada peer reviewernya, jadi pembentukan tim bestari, dan juga menyiapkan 6 judul untuk terbitan yang akan datang untuk direview. Kemudian masih dalam tahapan kedua jangka pendek, yaitu yang ketiga adalah penyediaan SDM, sumber daya manusia, aparatur dan tenaga program yang profesional, responsif gender dan berwawasan internasional. Yaitu adalah beberapa short course, beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan, yaitu pada awal bulan Juni, yaitu kita melakukan short course mengenai pengintegrasian hasil-hasil riset dan kebijakan tentang population dynamic dalam perencanaan pembangunan di daerah. Kita lakukan di pelatihannya adalah di ISEAS di Singapura, pesertanya adalah eselon 2 terkait dengan penelitian kebijakan pendudukan dan juga beberapa kepala perwakilan. Outputnya adalah bisa memahami bagaimana mengintegrasikan penelitian yang kita hasilkan, kebijakan yang kita hasilkan dalam population dynamic itu dalam perencanaan pembangunan di daerah dan juga membuat plan of action. Kemudian yang kedua, yaitu masih termasuk dalam penyediaan SDM aparatur, yaitu adalah melakukan seminar dan observasi studi visit Indonesia tentang desentralisasi family planning di Filipina. Sebagaimana kita ketahui, Filipina mempunyai pengalaman dalam desentralisasi, sudah ada jelas pemisahan antara pemerintah pusat, kemudian adalah provinsi, dan juga ada pemerintah municipalities. Itu adalah pemerintah distrik kabupaten. Nah, kemudian jadi ada beberapa eselon 2 dari pusat yang terkait dengan desentralisasi, baik dari
eh, KBKR maupun dari tentang kelembagaan. Juga ada beberapa peserta dari Kepala Perwakilan BKKBN dan juga Dinas Kesehatan di daerah. Itu selama beberapa hari, hampir 1 minggu di Filipina, itu untuk bagaimana memahami dari mekanisme dari desentralisasi keluarga berencana di Filipina. Kemudian juga diskusi, tukar pengalaman proses desentralisasi Indonesia dengan Filipina, mempunyai karakteristik yang berbeda, regulasi yang berbeda. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan desentralisasi kepada pemerintah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah workshop diklat pimpinan pola baru. Ini juga sangat penting karena sekarang adalah sudah diharuskan mengikuti pola baru diklat pimpinan, yaitu adalah mencoba untuk workshopkan baik pejabat struktural, artinya pengelola diklat, maupun fungsional Wideiswara, termasuk juga Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan, Inspektorat. Jadi bagaimana memahami mengenai diklat PIM sebagai pelatihan pembentuk pegawai yang profesional. Kemudian juga itu merupakan salah satu juga persyaratan untuk akreditasi Pusdiklat. Jadi yang penting adalah bagaimana pentingnya membangun kerjasama eksternal maupun internal. Nah, kemudian yang masih dalam tahap kedua, jangka menengah, yaitu memasarkan hasil penelitian pengembangan kependudukan KBKS, yaitu sudah barang tentu diawali pada bulan Mei, bulan Juni itu adalah bagaimana identifikasi topik-topik penelitian yang diharapkan supaya penelitian ini adalah relevan, supaya adalah sesuai dengan kebijakan yang diharapkan. Jadi berbagai topik yang strategis muncul mengenai baik bagaimana sikap perilaku remaja, kemudian pasangan usia subur, isu gender terkait juga isu kependudukan dengan kualitas penduduk, mobilitas penduduk. Nah, itulah sebagai catatan untuk riset yang akan datang. Kemudian juga koordinasi dengan BPS, kemudian dengan Bappenas, UNEPA, bagaimana intinya adalah bagaimana memanfaatkan data informasi yang ada, memfasilitasi kerjasama, bagaimana mekanisme akses data BPS kepada pusat-pusat studi perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga dalam konteks pemasaran hasil penelitian adalah baru-baru ini adalah pada awal bulan November, itu adalah seminar hasil penelitian. Jadi ada penelitian besar yang di BKKBN, itu adalah terkait dengan survei indikator RPJMN, kemudian survei pemantauan peserta KB, dan evaluasi pendataan keluarga, dan juga survei modul pria. Ini dipaparkan beberapa pimpinan juga memberikan masukan-masukan dan bagaimana implikasi terhadap kebijakan program yang selanjutnya. Yang terakhir adalah tahap ketiga, yaitu jangka panjang. Penyelesaiannya itu adalah panjang, bisa sampai dengan 4 atau 5 tahun. Nah, oleh karena itu, namun perencanaannya, prosesnya perlu dilakukan dari sejak awal, yaitu terutama adalah bagaimana dalam setiap tahun melakukan koordinasi perencanaan, yaitu memastikan bahwa rencana kerja anggaran Kementerian dan Lembaga 2015 itu adalah bisa dipastikan secara tahap demi tahap, katakanlah sudah dialokasikan di Biro Umum mengenai renovasi gedung Geraha Kencana House itu untuk membangun lantai 3 untuk Pusdiklat, baik yang Pusdiklat KKB maupun Pusdiklat yang internasional. Kemudian juga di provinsi juga ada beberapa yang tidak mempunyai Pusdiklat, oleh karena itu juga dilakukan pembangunan awal gedung diklat di beberapa provinsi. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan proyek
perubahan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.